Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memulai kampanye hari pertamanya di Sabang, Aceh. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita langsung bergabung bersama reporter Galuh Pandu. Galuh, selamat pagi. Ini hari pertama kampanye secara resmi. Bagaimana suasana di sana, Galuh? Selamat pagi Bayu dan pemirsa, saya melaporkan dari titik 0 km Indonesia wilayah Barat yaitu Sabang, Aceh. Dan disinilah calon wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Mahfud MD hari ini akan melaksanakan kampanye hari pertama yang dilaksanakan serentak juga bersama dengan calon presiden dari nomor urut 3 yaitu Ganjar Pranowo yang juga dilakukan di bagian ujung timur Indonesia yaitu Merauke. Dan sampai sejauh ini di wilayah Sabang kami belum menerima informasi bahwa Mahfud sudah tiba di wilayah Sabang, namun dapat kami informasikan bahwa ada beragam agenda yang akan dilakukan Mahfud di titik 0 km Indonesia wilayah Barat yaitu Sabang Aceh ini. Yang pertama, begitu kedatangan dari calon wakil presiden yaitu Mahfud MD nanti akan disambut dengan tarian sambutan Ranu Lampuan. Ini adalah sebuah tarian adat, tarian khas dari Aceh untuk memberikan sambutan bagi tamu yang datang. Setelah itu nantinya akan disambut oleh teku ulama desa dan juga akan dipimpin dengan doa kedatangan dari calon wakil presiden Mahfud dan disambut pula dengan upacara Peujesik yang dipimpin oleh tokoh agama dan adat. Nah, upacara Peujesik ini juga sebagai bentuk untuk dilakukan untuk orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan juga mendapatkan rahmat. Nah, setelah disambut dengan tarian dan juga upacara, nantinya Cawapres akan berjalan sejauh 50 meter dari tempat sambutan menuju ke venue acara tempat saya melaporkan ini, dan sudah ada beberapa warga dari Sabang, yaitu tepatnya di pantai Pasi Jaboy. Pasi kalau dalam bahasa Aceh itu artinya pantai atau pinggir laut, dan saya tepat berada di pinggir laut dengan angin-angin yang sepoi-sepoi ini, dan warga akan berkumpul di sini dan menyambut kehadiran dari calon wakil presiden Mahfud MD nomor urut 3. Dan nanti akan ada diskusi bersama dengan warga, melakukan tanya jawab bersama dengan warga. Rencananya ada sekitar 300 warga yang akan bergabung di sini bersama-sama untuk menyambut kehadiran calon wakil presiden dari koalisi partai PDIP, Hanura, PNU dan juga P3 ini. Juga nanti akan melakukan live streaming bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo di Merauke bersama dengan tokoh negara lain seperti Sandiaga Uno dan juga Yeni Wahid. Kemudian akan meluncurkan logo baru, peluncuran baliho, serta akan ada secara simbolis membagikan kaos serta salam 3 jari diiringi dengan lagu syukur, serta nanti akan diakhiri dengan live streaming. Namun setelah kegiatan seremonial di sini selesai, nanti Mahfud MD juga akan melakukan sejumlah perjalanan lain, termasuk diantaranya adalah doorstop dengan para rekan-rekan media, kemudian juga berjalan menuju warung kopi Pasi, serta akan melakukan kuliner di sana, mencicipi kuliner khas wilayah Sabang Aceh, serta juga akan bertemu dengan para milenial, berdiskusi bersama dengan para generasi muda. Sementara itu yang dapat kami informasikan, kembali ke Anda, Bayu. Wah, Galuh, saya bisa melihat angin sepoi-sepoi sekali di sana nih ya. Galuh, meskipun Mahfud MD ini belum tiba di sana, tapi kan Galuh sudah sampai beberapa hari di sana. Bagaimana sih, Galuh? Saya penasaran sekali euforia dari warga setempat ini untuk menyambut salah satu cawapres yang nantinya akan bersaing di pemilu 2024 mendatang. Seperti apa euforia aja, Galuh, di sana? Ya, saya tiba kemarin ya pada sore hari, kemudian tiba di Bandara Maimun di wilayah Sabang, Aceh setelah melakukan transit dari Bandara Kuala Namu, dan kemudian juga melihat bagaimana orang-orang di Sabang ini menyambut dengan sangat hangat, kemudian juga bagaimana lingkungan di sekitarnya yang dapat informasikan bahwa ini adalah sebuah wilayah kecil begitu ya di bagian ujung barat Indonesia yang biasa disebut juga dengan Pulau Weh, dan ada satu titik pusat, titik sentral yaitu titik 0 km. Namun kami belum sempat pergi ke sana karena wilayah yang cukup jauh dari pusat kota, dan kami melihat rakyat di sini bersahaja, warga di sini bersahaja memberikan informasi yang kami butuhkan, menyambut kami dengan hangat, kemudian juga kental dengan adat dan juga syariat Islam, sehingga untuk warga yang non-muslim ataupun warga perempuan yang ada di wilayah Sabang seharusnya bisa menghargai adat dan juga syariat Islam yang ada di sini. Dan memang mereka sangat kental dengan hukum Islam. Kami mendapatkan cerita bahwa untuk kegiatan-kegiatan ataupun
segala sesuatu yang ada di sini apabila melanggar norma ataupun melanggar ketentuan Islam akan mendapatkan hukuman, bukan hanya hukuman secara negara namun juga mendapatkan hukuman cambuk secara Islam. Dan dapat informasikan pula kuliner di sini ini sangat dekat karena wilayah dekat dengan laut. Sebagian besar masyarakatnya juga sebagai masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pinang, kelapa dan beberapa kegiatan-kegiatan lainnya, aktivitas masyarakat, sehingga makanan khas yang ada di wilayah Sabang adalah makanan khas yang terbuat dari laut. Tadi saya juga sempat mencicipi kuliner sedikit saat sarapan, kemudian mencicipi lontong sayur dan juga ada beberapa macam lauk-lauk yang asalnya dari laut, Bayu. Ini kalau Galuh bicara makanan saya jadi lapar Galuh ya. Tapi yang saya mau tahu adalah tadi kan Galuh juga sudah menyebutkan sebelumnya ada beberapa agenda yang akan dilakukan Mahfud MD nanti ketika tiba di sana. Belum ada kabar tadi Mahfud MD akan tiba jam berapa, tapi sudah adakah kira-kiranya nanti Mahfud MD apa agenda pertama yang akan dilakukan ketika tiba? Apa langsung menyapa tempat di mana Galuh berada saat ini, Galuh? Ya, jadi Mahfud MD sekiranya nanti akan tiba sekitar 50 meter dari lokasi atau venue ini. Tempat dia nanti akan berdiskusi dengan warga, bertanya jawab, mendengarkan aspirasi warga, mendengarkan gagasan-gagasan serta menyampaikan gagasan-gagasan apa yang ingin disampaikan oleh Mahfud MD di wilayah Sabang. Tapi yang jelas bahwa kenapa Mahfud MD datang ke Sabang, ini pulau bagian barat paling barat dari Indonesia ini, karena ingin menyatukan Indonesia, bahwa Indonesia berasal dari berbagai macam pulau, beribu-ribu pulau dengan ragam adat dan budaya, sehingga pasangan nomor urut 3 Capres dan juga Cawapres ini melakukan kampanye dari titik barat dan juga titik timur untuk bisa bersama-sama menyatukan Indonesia dengan beragam adat dan kekayaan-kekayaan yang Indonesia punya. Nah, nantinya juga setelah 50 meter dari sini, Mahfud akan diterima dengan sebuah tarian adat, tari Ranu Pelampuan, yang merupakan tarian khas dari Aceh, begitu ya, tarian untuk menyambut kehadiran tamu yang hadir di wilayah Sabang Aceh ini. Kemudian juga akan disambut dengan upacara adat, dan nantinya setelah ada upacara adat bersama, mereka akan berdoa bersama demi keselamatan, demi kemajuan bangsa juga. Kemudian selanjutnya akan berjalan sekitar 50 meter dari titik penyambutan menuju ke venue ini, dan nantinya akan berdiskusi dengan warga yang ada di sini, dengan warga Sabang pastinya, yang mana mereka juga menyambut dengan antusias kehadiran dari calon wakil presiden nomor urut 3 ini. Sebagai informasi pula bahwa sebelumnya Mahfud juga pernah melakukan perjalanan di Sabang pada kesempatan yang lainnya, bukan dalam kesempatan berkampanye secara nasional ini, namun Sabang adalah salah satu tempat yang menjadi favorit dari Mahfud MD, yang juga untuk melihat titik 0 km Indonesia secara lebih dekat. Bayu. Wah, Galuh tadi akan disambut dengan tarian, bahkan kami juga tadi sudah mendengar ada suara musik yang sudah dimainkan. Baik Galuh, kita tunggu sama-sama nanti seperti apa kemeriahan di sana ketika Cawapres Mahfud MD ini tiba di sana. Terima kasih Galuh, jaga kesehatan, selamat beraktivitas kembali Galuh. Kalau tadi Mahfud MD sudah rencana nanti akan berada di Merauke atau di bagian timur Indonesia. Sementara itu Capres Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini memulai kampanyenya di hari pertama ini di Merauke, Papua Selatan. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di sana, kita langsung bergabung bersama reporter Putu Bagus di sana. Putu, selamat pagi. Wah, ramai sekali di sana Putu. Seperti apa kondisi untuk kampanye hari pertama ini Putu? Ya baik, selamat pagi Bayu Pradana dan juga pemirsa. Memang seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa tepatnya pada hari ini Selasa, yakni tepatnya 28 November 2023 merupakan kampanye perdana dari 3 Capres dan Cawapres. Sementara itu untuk informasi dari pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini memulai berkampanye di ujung sisi timur Indonesia, tepatnya di Papua Selatan di Merauke. Sedangkan untuk Mahfud MD dari Cawapresnya memulai kampanye di sisi barat, yakni tepatnya di Aceh, di Sabang. Sementara itu untuk pemilihan tempat kampanye ini menunjukkan simbol persatuan begitu, sebab pasalnya satu Capres berada di sisi timur dan satunya berada di sisi barat. Sementara untuk saat ini di tempat saya melaporkan, tepatnya di Desa Semangga,
terlihat masyarakat sudah berkumpul untuk menyambut dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Sementara kami juga menyampaikan informasi Ganjar sudah tiba di Papua, tepatnya di Bandara Internasional Mopah Maroke, Papua Selatan, sekiranya pada pukul 8.30 waktu Indonesia Timur, dan langsung disambut oleh tarian adat. Sementara untuk setelah dari bandara begitu, Capres Ganjar Pranowo akan iring-iringan tepatnya menuju ke tempat saya melaporkan saat ini, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, yakni tepat di Distrik Mangga, akan mengunjungi 3 desa, tepatnya di Desa Waningganango, Desa Marat, dan juga Desa Urum. Sementara Ganjar tentunya berkomitmen untuk melaksanakan pemilu damai bersama dengan cawapresnya Mahfud MD. Dan hal ini pun diharapkan agar berjalan secara lancar sampai 14 Februari mendatang, agar pemilu yang damai dan netral ini terlaksana dengan baik. Sementara memang Ganjar mengatakan dirinya bahwa akan bergerak dari timur ke barat, dan persiapan kampanye ini pun sudah maksimal sehingga akan terlaksana hingga bulan Februari mendatang. Untuk agenda hari ini kami membacakan atau memberitahukan informasi, yakni diantaranya ada sambutan visi misi yang akan didengarkan oleh beberapa masyarakat yang hadir langsung di sini melihat Ganjar Pranowo yang berkampanye pertama di sisi timur Indonesia. Sementara itu Capres Ganjar juga akan meluncurkan logo baru begitu. Sementara itu secara simbolis juga akan membagikan kaos dan akan ada salam 3 jari yang akan diiringi dari lagu-lagu daerah dan juga lagu nasional. Sementara itu kami juga menyampaikan bahwa kampanye ini dimulai 28 November hingga 10 Februari mendatang, artinya 75 hari akan melakukan kampanye yang damai dan juga netral. Sementara itu yang dapat kami sampaikan, Bayu, kita harapkan bahwa hari ini berjalan dengan lancar dan antusiasme masyarakat di sini juga sangat rindu untuk kedatangan atau menunggu dari calon Presiden Ganjar Pranowo. Kami kembalikan ke Anda, Bayu, di studio. 75 hari masa kampanye kita harapkan bisa berjalan dengan lancar dan juga damai tentunya, Putu. Kita aminkan bersama-sama. Terima kasih, Putu, atas laporan Anda. Dan pemirsa, warga distrik Semangka, Papua Selatan punya harapan pada calon presiden nomor urut 3 yang diusung Partai Perindo. Mereka berharap Ganjar bisa memperhatikan kesejahteraan dan kelayakan hidup, infrastruktur lebih baik, serta pendidikan dan kesehatan yang layak. Tadi MC akan briefing dengan ada harapan nggak kakak Pak Ganjar untuk Pak Ganjar seperti apa tuh? komentari isi-isi yang ada tadi. Harapan supaya Baik yang sini agak maju sedikit. Lebih maju ya? Kak, Senang dan bahagia. kenapa tuh Mama? Kenapa senang? Senangnya karena mau turun di Kampung Waningan Nanggo. Lalu dilanjutkan dengan MC mempersilahkan Pak Kami Mahfud dari Kampung Waningan Nanggo nanti mau minta untuk kesehatan, pendidikan, dan memperbaiki. Pemirsa, rangkaian informasi terkait kampanye hari pertama akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Breaking iNews bersama saya, Bayu Pradana.